Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan aras ekonomi keputusan pengendalian hama bagian 2. Kelompok 4 terdiri dari Lilin Sevianingrum dengan NIM 154, Muhammad Diva Syahbudin dengan NIM 157, Nanda Agustian Rohmadi dengan NIM 165, Konita Rohadatul Aisy dengan NIM 168, Pramono Dwi Sulistyo dengan NIM 170, Yunita Dwi Susanti dengan NIM 173, dan Sabita Syakirah Imtinan dengan NIM 178. Materinya ada 2 materi. Yang pertama ambang ekonomik, yang kedua teknik percobaan untuk memperoleh fungsi respon tanaman. Materi yang pertama yaitu ambang ekonomi. Menurut Stern et al. Tahun 1999, ambang ekonomi atau AE merupakan kepadatan populasi hama yang memerlukan tindakan pengendalian untuk mencegah peningkatan populasi hama berikutnya yang dapat mencapai aras luka ekonomi atau ALE. Selanjutnya, konsep ambang ekonomi lebih menekankan aspek pengambilan keputusan kapan dan di mana petani harus menggunakan pestisida agar tindakan tersebut efektif menurunkan populasi hama dan mencegah kerugian lebih lanjut serta meningkatkan keuntungan usaha tani. Secara konsep letak, ambang ekonomik atau AE berada di bawah aras luka ekonomik atau ALE. Hal ini karena apabila populasi hama telah mencapai garis AE, kemungkinan populasi akan terus meningkat sampai melewati garis ALE. Penentuan AE dan ALE adalah AE harus di bawah ALE. Hal ini dimaksudkan agar petani masih memiliki waktu untuk menanggapi perubahan yang terjadi di lapangan. Ambang ekonomik untuk setiap OPT berbeda, karena setiap OPT secara biologis dan ekologi tidak sama. Ada OPT yang menyerang tanaman pada fase pembibitan, fase pertumbuhan vegetatif, dan fase pertumbuhan generatif, pada saat pengisian bulir dan polong. Ada pula OPT yang menyerang sepanjang pertumbuhan tanaman. Jenis tanaman yang dibudidayakan oleh petani dapat mempengaruhi nilai ambang ekonomik dari OPT. Artinya, tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi akan memiliki nilai ambang ekonomi yang tinggi pula. Sehingga penentuan AE suatu OPT didasarkan pada jenis OPT, yaitu apabila OPT tersebut merupakan OPT utama, maka nilai AE cukup tinggi. Selanjutnya ada ambang pendapatan atau yang disebut AP, yaitu merupakan nilai atau ukuran penting dalam pengelolaan hama. Rumus ambang pendapatan adalah biaya manajemen per nilai produk. Contohnya adalah suatu biaya pengendalian hama yang dikeluarkan oleh petani bawang selama 1 musim sebesar 5 juta per hektar. Harga bawang adalah 10.000 per kilogram, maka nilai AP-nya dapat dihitung dengan rumus 5 juta per hektar per 10.000 per kilogram, sehingga mendapatkan ambang pendapatan sekitar 500 kg per hektar. Materi selanjutnya yaitu teknik percobaan untuk memperoleh fungsi respon tanaman. Teknik percobaan untuk memperoleh fungsi respon tanaman yang pertama adalah melakukan pengamatan populasi alami. Melakukan pengamatan lapangan pada banyak petak lapangan, tiap-tiap petak diamati populasi hama dan besar kerusakan yang ditimbulkannya. Dari data hasil diperoleh angka besarnya kehilangan hasil, dan dari pasangan variabel diperoleh garis segresi yang diinginkan. Selanjutnya, modifikasi populasi alami. Petak percobaan disemprot insektisida secara selektif dengan dosis berbeda sehingga diperoleh kepadatan populasi yang berbeda. Metode ini dilakukan apabila populasi hama di lapangan cukup tinggi. Apabila populasinya rendah, maka dilakukan peningkatan populasi di beberapa petak percobaan terlebih dahulu. Contohnya, menanam tanaman perangkap dan penyemprotan insektisida yang mendorong resurgensi hama. Selanjutnya adalah menggunakan populasi buatan.
melakukan investasi hama dalam pertanaman yang dikurung suatu kase selebar petak sawah untuk memperoleh intensitas serangan atau populasi hama yang berbeda. Instar serangga yang diinvestasikan adalah instar merusak seperti larva atau sebelum instar yang merusak. Dengan melakukan investasi hama, maka kepadatan populasi atau intensitas serangan dapat diatur sesuai keinginan. Yang terakhir ada simulasi pelukaan. Simulasi pelukaan dapat dilakukan dengan menerapkan pelukaan buatan, misalnya dengan membuat lubang pada daun, memotong daun, atau bagian lain sesuai proses pelukaan sesungguhnya. Tujuannya agar diperoleh beberapa tingkatan luka yang kemudian dicari hubungannya dengan kehilangan hasil yang diderita. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.